Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini orang-orang Farisi memutuskan untuk mencobai Yesus. Mereka telah mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang Saduki. Mereka berkumpul di sekitar Yesus dan salah satu ahli hukum Taurat bertanya kepada Yesus, "Apakah perintah terbesar dari hukum Taurat?" Tentu saja Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu." Kemudian Yesus menegaskan bahwa perintah ini adalah yang pertama dan terbesar dari semua perintah. Yesus kemudian melanjutkan dan berkata, perintah kedua yang serupa, yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh hukum dan kitab para nabi bergantung pada dua perintah ini. Saudara-saudari, hari ini Yesus meminta kita untuk sepenuh hati mengasihi Tuhan. Tuhan harus menjadi yang pertama dan utama dalam hidup kita. Namun Yesus juga memberitahu kita untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kedua perintah itu menantang, namun instruksi untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri mungkin lebih menantang daripada perintah pertama. Perintah kedua ini sering membuat kita tidak nyaman. Kita tidak selalu menyukai sesama kita. Sesama kita mungkin seorang pribadi yang telah melukai kita, menghina kita, dan mengabaikan kita. Dan emosi yang kita alami dengan pribadi ini kemungkinan besar jauh dari kata mencintai. Namun Yesus memanggil kita untuk mencintai setiap orang yang kita temui, orang-orang yang kita sukai, dan juga orang-orang yang kita pilih untuk kita jauhi. Hari ini berusahalah untuk menyimpan panggilan Yesus dalam pikiran dan hati kita. Secara sadar berusahalah untuk mencintai setiap orang yang kita jumpai, tidak peduli bagaimana perasaan kita terhadap mereka. Siapa tahu kita mungkin bertemu dengan seseorang yang secara sadar berusaha untuk mencintai kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.